Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu di dalam channel Joka Traveling, Cooking, and Happy. Oke guys, jadi sekarang saya ada di Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi dalam pengucapan bahasa Arabnya. Nah, masjid ini adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Mekah, guys. Masjid ini sebenarnya merupakan bekas rumah Nabi Muhammad SAW yang ditinggali setelah hijrah atau pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Bangunan masjid sebenarnya dibangun tanpa atap, guys. Masjid pada saat itu dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat, majelis, dan sekolah agama. Masjid ini juga merupakan salah satu tempat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kemajuan masjid ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa Islam. Pada tahun 1909, tempat ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik, guys. Masjid ini berada di bawah perlindungan dan pengawasan penjaga dua tanah suci. Masjid ini secara lokasi berada tepat di tengah-tengah kota Madinah, guys, dengan beberapa hotel dan pasar-pasar yang mengelilinginya. Masjid ini menjadi tujuan utama para jemaah haji ataupun umrah. Beberapa jemaah mengunjungi makam Nabi Muhammad untuk menelusuri jejak kehidupan di Madinah. Setelah perluasan besar-besaran di bawah Kesultanan Umayyah Al-Walid I, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta dua khalifah Rasyidin, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad SAW berada. Nah, pada tahun 1279, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi sedikitnya dua kali, yakni pada abad ke-15 dan pada tahun 1817. Kubah yang ada saat ini dibangun pada tahun 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada tahun 1837, guys. Sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Muhammad SAW setelah Masjid Kuba, guys. Nah, untuk pembahasan tentang Masjid Kuba, tunggu di episode selanjutnya. Masjid Nabawi dibangun sejak saat-saat pertama Rasulullah SAW tiba di Madinah, guys. Ialah di tempat unta tunggangan Nabi menghentikan perjalanannya. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim piatu dua bersaudara, yakni Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Muhammad SAW untuk dibangunkan masjid dan tempat kediamannya. Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 meter dikali 50 meter saja, dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter, guys.
Nabi Muhammad SAW turut membangunnya dengan tangannya sendiri guys, bersama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma guys. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja selama 9 tahun pertama. Masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami guys. Kemudian melekat pada salah satu sisi masjid dibangun kediaman Nabi. Kediaman Nabi ini tidak beberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya tentu saja lebih tertutup. Selain itu, ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah guys. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai Ahlus Sufah atau para penghuni teras masjid. Setelah itu, berkali-kali masjid ini direnovasi dan diperluas. Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah dan yang kedua dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 Hijriah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah guys. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Raja Fahad pada tahun 1414 Hijriah, sehingga luas bangunan menjadi hampir mencapai 100.000 meter persegi guys, ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 meter persegi dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk salat seluas 135.000 meter persegi guys. Masjid Nabawi kini dapat menampung kira-kira 535.000 jemaah guys dari seluruh penjuru dunia. Masa awal masjid dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada 622 setelah kedatangannya di kota Madinah, mengendarai seekor unta yang dinamai Qaswah. Dia berhenti di tempat yang sekarang dijadikan masjid. Lahan tersebut dimiliki oleh Sahal dan Suhail. Bagian dari lahan ini digunakan untuk lahan tempat pengeringan kurma, sedangkan bagian lainnya dijadikan taman pemakaman. Dulunya masjid ini hanya memiliki 3 pintu guys, yaitu Bab Al-Rahmah ke selatan, Bab Al-Jibril ke barat, dan Babal Nisa ke timur guys. Setelah pertempuran Khaybar, masjid diperbesar. Perluasan masjid untuk 47,32 meter atau setara dengan 155,2 kaki pada salah satu sisi dan 3 ruas pilar dibangun di samping tembok bagian barat yang menjadi tempat salat. Masjid mengalami perubahan saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Khalifah kedua Umar meratakan semua rumah dekat masjid kecuali rumah istri Nabi Muhammad SAW untuk memperbesar masjid ini. Dimensi ukuran masjid baru saat itu menjadi 57,49 meter kali 66,14 meter. Lumpur digunakan untuk dinding penutup. Selain ditaburi kerikil di lantainya, tinggi atap ditambah hingga 5,6 meter dan Umar sedikitnya membangun 3 konstruksi gerbang baru sebagai pintu masuk. Dia juga menambahkan al-butaiha bagi masyarakat untuk membacakan puisi-puisi guys. Khalifah ketiga Utsman merobohkan masjid ini pada tahun 649 Masehi. 10 bulan dihabiskan untuk membuat bentuk persegi panjang masjid yang menghadap ke Ka'bah di Mekah. Kemudian pada tahun 707, Khalifah Umayyah Al-Walid Ibnu Abdul Malik merenovasi masjid. Renovasi ini memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Bahan-bahan material berasal dari Bizantium. Wilayah masjid diperbesar dari 5.094 meter persegi pada masa Utsman bin Affan menjadi 8.672 meter persegi guys. Sebuah tembok dibangun untuk memisahkan masjid dan rumah istri Nabi Muhammad SAW. Masjid direnovasi dalam sebuah bentuk trapesium dengan panjang 100
1,76 meter. Untuk pertama kalinya, beranda dibangun di masjid penghubungkan bagian utara struktur ke struktur terpentingnya. Untuk pertama kalinya pula, menara dibangun di Madinah. Ia membangun 4 minaret, guys. Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi memperluas masjid ke utara sebanyak 50 meter. Namanya juga ditulis pada dinding masjid. Dia juga mengusulkan untuk menghilangkan 6 anak tangga menuju mimbar, tetapi usulan ini ditolak karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang merugikan. Menurut tulisan Ibnu Qutaibah, Khalifah ketiga Al-Ma'mum melakukan pekerjaan yang tidak menentu pada masjid. Al-Mutawakkil memimpin pelapisan makam Nabi dengan marmer. Al-Ashraf Khansu Al-Gauri membangun sebuah kubah di atas makam Nabi pada tahun 1476. Raudlah merujuk pada Raudah Al-Mutahara, mencakup kubah di sudut tenggara masjid. Dibangun pada tahun 1117 SCE saat penguasaan Sultan Mahmud II. Kubah ini dicat warna hijau pada tahun 1837 CE dan lebih dikenal dengan nama Kubah Hijau. Sultan Abdul Majid Wahid menghabiskan waktu 13 tahun untuk membangun kembali masjid yang dimulai pada tahun 1849. Batu bata merah digunakan dalam material utama dalam konstruksi masjid. Luas lantai diperbesar hingga 1293 meter persegi, guys. Pada dinding-dindingnya, ayat-ayat Al-Quran dilukis dalam bentuk kaligrafi Islam. Pada sisi utara masjid, sebuah madrasah dibangun untuk membimbing mengajar Al-Quran, guys. Ketika Saud bin Abdul Aziz merebut Madinah pada tahun 1805, para pengikutnya Wahabi merobohkan setiap makam berkubah yang ada di Madinah dalam pandangannya pada pencegahan pemuliaan bangunan, termasuk kubah hijau yang dikatakan akan segera dihancurkan. Mereka tidak menghendaki orang-orang memuliakan kuburan dan tempat yang dianggap memiliki keajaiban supranatural yang berlawanan dengan tauhid. Makam Nabi Muhammad SAW dilepaskan dari hiasan emas dan berliannya, tetapi kubah tersebut menjadi salah satu yang masih dipelihara karena sebuah ketidaksuksesan percobaan untuk merobohkan struktur kerasnya, atau karena beberapa tahun sebelumnya Ibnu Abdul Wahhab menulis bahwa tidak berharap untuk melihat kubah dihancurkan per tantangannya pada orang-orang yang berdoa di sekitar makam. Kejadian serupa terjadi pada tahun 1925 ketika Ikhwan Saudi kembali merebut dan mengawasi kota Madinah. Setelah pendirian kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932, masjid mengalami modifikasi besar pada tahun 1951. Raja Ibnu Saud 1932 sampai 1953 merencanakan penghancuran bangunan sekitar masjid untuk membuat sayap baru ke timur dan barat dari gedung peribadatan utama dengan tetap kolom beton dengan sentuhan seni. Kolom tertua diperkokoh beton dan dipasangi cincin tembaga di atasnya. Minaret Sulaimaniyah dan Majidiyah dipindahkan menjadi 2 minaret bergaya Mamluk. 2 minaret tersebut ditegakkan ke barat daya dan timur laut masjid. Sebuah perpustakaan dibangun sepanjang tembok bagian barat yang menjadi tempat koleksi Al-Quran bersejarah, beragam teks keagamaan lainnya. Pada tahun 1974, Raja Faisal menambahkan 40.440 meter persegi untuk luas masjid. Perluasan masjid juga dilakukan pada masa kekuasaan Raja Fahad pada 1985. Bulldozer turut digunakan dalam penghancuran bangunan-bangunan sekitar masjid. Pada tahun 1992, ketika konstruksi ini selesai, wilayah masjid menjadi 1,7 juta kaki. Banyak 6 miliar dolar diumumkan untuk perluasan masjid pada September 2012, guys. Dilaporkan bahwa setelah proyek selesai, masjid dapat menampung lebih dari 1,6 juta jamaah pada Maret tahun berikutnya. Saudi Gazette menulis
95% penghancuran telah diselesaikan. Sekitar 10 hotel di sisi timur perluasan dihilangkan, serta sejumlah rumah dan fasilitas lain untuk membuat jalur menuju perluasan, guys. 2 masjid bertingkat berbentuk persegi panjang tidak beraturan. Ruang salat bangunan Utsmaniyah menghadap ke selatan. Bangunan ini memiliki atap rata dengan 27 kubah yang dapat digeser, guys. Lubang di atas langit-langit masjid merupakan salah satu kubah yang mengiluminasi interior. Atap juga digunakan untuk salat ketika memasuki masa puncak. Ketika kubah bergeser di atas jalur besi menuju bagian pinggir atap, membuat cahaya tambahan masuk menuju ruang salat utama. Pada masa itu pula, halaman Masjid Utsmaniyah juga ditambah dengan payung-payung yang membentuk pilar-pilar tunggal. Atap masjid terhubung dengan tangga dan eskalator, guys. Wilayah halaman sekitar masjid juga digunakan untuk sholat, dilindungi oleh payung-payung besar, kubah bergeser, dan payung yang dapat terbuka secara otomatis dirancang oleh arsitek Jerman, guys, yang bernama Mahmud Bodo Rasch beserta firmanya Rasch GmbH dan Buro Happold, guys. Menara-menara pertama jumlahnya cuma 4, guys, dengan ukuran 26 kaki atau 7,9 meter, dibangun oleh Umar bin Khattab. Pada tahun 1307, sebuah minaret dijuluki Bab al-Salam ditambahkan oleh Muhammad bin Khalafun yang direnovasi oleh Mehmed keempat. Setelah proyek renovasi 1994, terdapat 10 minaret yang tingginya 104 meter, bagian bawah, dasar, dan atas berbentuk silinder segi 8 yang terlihat menarik, guys. Nah, keutamaan Masjid Nabawi dinyatakan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, 1 kali salat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali salat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan 1 kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lainnya. Riwayat Ahmad dengan sanad yang sah. Diterima dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa melakukan sholat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali sholat pun juga, maka akan dicatat kebebasan dari neraka, kebebasan dari siksa, dan terhindarlah ia dari kemunafikan. Riwayat Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang sah. Dari Sa'id bin Musayyab yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak perlu disiapkan kendaraan kecuali buat mengunjungi 3 buah masjid, Masjid Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka kota Madinah, terutama Masjid Nabawi, selalu ramai dikunjungi umat muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagai amal sunnah, guys. Halo guys, masih tetap bersama saya di channel Joka Joka. Nah, kalian bisa lihat saya akan zoom untuk memperlihatkan kepada kalian kubah hijau ini. Di bawah kubah hijau inilah tubuh sang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring, guys. Saya akan masuk melalui pintu 1 untuk masuk ke Raudah dan memperlihatkan kepada kalian bagaimana situasi di dalam, guys.
Nah, seperti inilah situasi Rauda pada saat kita akan berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk video makam Rasulullah itu sendiri, kalian dapat melihat di channel YouTube saya sebelumnya. Untuk yang belum melihatnya, silahkan cek kembali di channel YouTube saya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di tempat meninggalnya, yakni di tempat yang dahulunya adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Semoga Allah memberkahinya. Kemudian berturut-turut dimakamkan pula dua sahabat terdekatnya di tempat yang sama, yakni Abu Bakar Al-Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena perluasan Masjid Nabawi, ketiga makam ini berada di dalam masjid, yakni di sudut tenggara kiri depan masjid. Sedangkan Aisyah dan kebanyakan sahabat yang lain dimakamkan di pemakaman umum Al-Baqi. Dahulu terpisah cukup jauh, kini dengan perluasan masjid, Baqi jadi terletak bersebelahan dengan halaman Masjid Nabawi. Riyadul Jannah, jantung Masjid Nabawi yang diistimewakan tetapi sangat kecil yang bernama Riyadul Jannah atau biasa juga disebut dengan Taman Syurga. Tempat ini adalah bagian dari perluasan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Raudlah hingga mimbarnya. Jamaah haji berebut masuk menuju tempat ini karena apabila melakukan sholat atau berdoa di tempat ini, maka doanya akan dikabulkan. Masuk ke area ini cukup sulit, utamanya pada musim haji. Tempat ini hanya menampung maksimal 100 jemaah. Riyadul Jannah terpisah dari Jannah atau surga. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wilayah antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satunya taman surga, dan mimbarku itu berada di atas kolamku. Raudlah, salah satu bagian Masjid Nabawi terkenal dengan sebutan Raudlah atau Taman Surga. Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudlah ini diyakini akan dikabulkan oleh Allah. Raudlah terletak di antara mimbar dengan makam dahulu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga, sedang mimbarku itu terletak di atas kolamku. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai Masjid Nabawi, guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga kalian yang belum kesini dan yang sudah kesini bisa kembali lagi ke sini. And see you again in the next journey. Bye.